Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wafa Yazid Al-Bustomi, NIM 23080230044. Nah, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan UAS dari matkul ilmu pendidikan yang diampu oleh beliau Ibu Sentiorini Rahma MPTI. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, ya, pertanyaan pertama yaitu Tri Pusat Pendidikan teman-teman. Nah, Tri Pusat Pendidikan itu dituliskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau itu mengungkapkan bahwasanya pendidikan itu mencakup 3 elemen teman-teman. Nah, yang pertama itu keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga masyarakat. Nah, keluarga kan sebagai pendidikan pertama untuk anak, pendidikan atau pembelajaran seperti berbicara, bertingkah laku, bertahan hidup. Nah, terus yang kedua yaitu pendidikan di sekolah atau bisa dibilang pendidikan formal ya teman-teman. Nah, di dalam sekolah kan kita tuh diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, terus mengenal keragaman budaya, terus juga sekolah sebagai pendidikan berjenjang dan sistematis. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat di sini berperan untuk membantu pendidikan formal, terus membentuk karakter anak, membentuk sosialisasi anak dengan individu lainnya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang learning to live together teman-teman. Nah, learning to live together itu mengajarkan kita untuk hidup bersama. Nah, kita sendiri sebagai manusia kan makhluk sosial, yang artinya tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Nah, maka dari itu di sini penting sekali nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila. Nah, itu sangat penting untuk menerapkan learning to live together atau hidup bersama. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, pendidikan sebagai sistem itu sendiri teman-teman. Nah, kok bisa? Nah, kita ambil dari kan sistem pendidikan nih. Sistem itu sendiri pengertiannya itu ya bisa dibilang suatu elemen atau suatu unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kita kembalikan ke sistem pendidikan ya teman-teman. Nah, dari sistem pendidikan itu berbagai unsur atau berbagai elemen yang saling berkaitan dan fungsional untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pendidikan yang baik. Nah, untuk mencapai pendidikan yang baik itu ada beberapa komponen teman, yang komponen. Nah, yang nanti dijelaskan di nomor 4. Nah, selanjutnya nomor 4 teman-teman. Nah, nomor 4 itu komponen dan pendidikan sebagai sistem, pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya itu pendidikan itu sebagai sistem itu sendiri yang terdiri dari berbagai unsur-unsur yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan lah satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pendidikan yang baik. Nah, di dalamnya itu untuk mencapai itu sendiri ada beberapa unsur teman-teman. Yang pertama itu tujuan, yang kedua siswa, yang ketiga guru atau pendidik, yang keempat materi atau bisa dibilang kurikulum, yang kelima lingkungan pendidikan bisa dibilang sekolah, terus yang terakhir yaitu alat atau fasilitas dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman, tadi ini pertanyaan keempat ya, sekarang yang kelima. Nah, pertanyaan yang kelima ini tentang mutu dan profesional guru dalam mengajar. Nah,
Jadi pertanyaannya itu seperti apakah perlu di Indonesia itu guru di Indonesia itu meningkat mutu dan profesional gitu kan. Nah, iya, karena nah gini aja teman-teman, biar lebih paham itu saya contohkan. Kayak, nah kita dalam kelas nih ada satu murid yang susah paham dengan materi tersebut atau pembelajaran di kelas itu. Nah, jadi di sini tuh kita melihat, nggak hanya melihat muridnya saja kok bisa nggak paham, tapi juga melihat guru. Biasanya ini gurunya apakah sudah profesional dalam mengajar, apakah belum. Nah, profesional itu sendiri mempunyai, untuk mencapai profesional itu beberapa komponen teman-teman, yaitu yang pertama ada sosial, yang kedua ada pedagogik, yang ketiga ada personal, yang keempat tentunya saja profesional. Nah, dengan adanya beberapa komponen itu sendiri, nanti guru itu bisa dijadikan, bisa dikatakan profesional. Nah, untuk mutu itu sebenarnya berkaitan tentang kinerja tinggi atau kinerja yang bagus gitu teman-teman. Nah, dengan mutu dan keprofesional guru itu sendiri, itu nanti menciptakan pendidikan yang berkualitas dan murid-murid atau siswa-siswa menjadi unggul atau bisa dikatakan berprestasi gitu teman-teman. Jadi penting guru itu mempunyai mutu dan profesional dalam mengajar untuk nantinya siswa itu bisa menjadi berprestasi dan bisa mengembangkan dirinya mereka. Nah, pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6 ya teman-teman, yaitu tentang kompetensi pedagogik. Ya, kan tadi sudah disebutkan di pertanyaan ke-5 ya. Nah, pedagogik itu apa sih teman-teman? Nah, pedagogik itu adalah suatu kemampuan guru atau pendidik dalam mengelola suatu pendidikan atau suatu kelas itu teman-teman. Nah, untuk bisa mengelola dan bisa mengelola dan bisa pembelajaran itu sendiri, ada beberapa yang harus dikuasai oleh guru itu sendiri. Yang pertama yaitu bisa memahami pendidik, bisa memahami materi. Yang ketiga ada rencana pendidikan. Yang kedua mengimplementasikan atau mengajar pendidikan. Dan yang ketiga itu evaluasi pendidikan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan potensi siswa. Jadi dengan adanya beberapa tadi yang saya sebutkan itu, bisa guru itu bisa mengelola kelas. Nah, maka di situ bisa dikatakan kompetensi pedagogik. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.